Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tidak akan pernah membuat otak kita menjadi lelah. Jadi, jangan pernah lelah untuk terus belajar. Bertemu kembali dengan channel video pembelajaran Nautika. Belajar apa kita hari ini? Mari kita simak videonya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran komunikasi, materi tentang isyarat bahaya di kapal. Ini merupakan jenis-jenis bahaya yang ada di kapal, mulai dari kapal kebakaran, tenggelam, kandas, tubrukan, yang minggu kemarin telah kita pelajari. Nah, hari ini bagaimana cara berisyarat apabila dalam keadaan bahaya tersebut. Apabila suatu kapal mengalami keadaan seperti yang digambarkan barusan, berarti perlu dikirimkan isyarat mara bahaya untuk meminta pertolongan dengan segera. Macam-macam isyarat bahaya yang perlu kita ketahui antara lain, yang pertama yaitu dengan suatu ledakan senjata atau isyarat letusan lain yang ditembakkan dengan selang waktu kira-kira 1 menit. Jadi, dalam keadaan bahaya, kita bisa meledakkan senjata api misalkan, ya, atau letusan yang lain, nah ditembakkan tetapi dengan selang waktu kira-kira 1 menit. Bila kita mendengar suara ledakan senjata dengan selang waktu kira-kira 1 menit, berarti kita mendengar itu adanya kapal yang sedang memerlukan pertolongan. Atau bisa dengan bunyi yang diperdengarkan secara terus-menerus, ya. Boleh apapun yang ada di kapal dibunyikan secara menerus, tetapi jangan sampai merusak kapal. Yang ketiga, bisa dengan roket-roket atau peluru-peluru yang memancarkan bintang-bintang merah. Nah, biasanya kita menyebut dengan kembang api, ya. Nah, caranya adalah ditembakkan satu demi satu dengan selang waktu yang pendek. Nah, ini contohnya kembang api, ya, yang ditembakkan satu demi satu. Kemudian yang keempat, bisa dengan isyarat yang dibuat dengan radio telegraf atau setiap cara pengisyaratan lain yang terdiri dari kelompok SOS. Jadi 3 kali pendek, 3 kali panjang, 3 kali pendek. Itu kelompok SOS. Jadi biasakan kalau menggunakan isyarat bunyi berarti tinggal ditiupkan bunyi 3 kali pendek, 3 kali panjang, 3 kali pendek. Nah, itu berarti ada yang meminta pertolongan atau ada isyarat cahaya misalkan 3 kali pendek, 3 kali panjang, 3 kali pendek, berarti itu SOS, orang yang minta pertolongan atau kapal juga dalam keadaan bahaya. Jadi menggunakan kode Morse. Yang kelima, menggunakan radio telepon, yaitu dengan mengucapkan kata Mayday, Mayday, Mayday. Nah, itu biasanya kita lebih familiar karena sekarang perlengkap di kapal sudah menggunakan radio telepon. Jadi rata-rata sudah ada di atas kapal. Jadi meminta pertolongan dengan mengucapkan kata Mayday, Mayday, Mayday. Kemudian yang keenam, bisa dengan kode isyarat bahaya bendera internasional yang ditunjukkan dengan bendera November dan Charlie yang dipancangkan dalam satu tali kibaran bendera. Jadi bisa dengan bendera November dengan Charlie kita pancangkan. Ini bendera November dipancangkan dengan bendera Charlie satu deretan. Jadi langsung satu berderet, ya. Nah, yang ketujuh, isyarat yang terdiri atas sebuah bendera segi empat yang di atas atau di bawahnya sebuah bola atau sesuatu yang menyerupai bola. Bisa benderanya apa saja, yang penting bentuknya segi empat, ya. Yang penting bentuknya segi empat dan di atasnya serta di bawahnya itu ditambah dengan bola atau sesuatu yang menyerupai bola. Selanjutnya yang kedelapan adalah nyala api di atas kapal. Misalnya yang berasal dari sebuah tong ter, jadi tong atau drum bekas aspal atau tong minyak, kemudian dan lain sebagainya yang sedang menyala. Jadi bukan kapalnya yang dibakar, tetapi kita membuat nyala api di atas kapal, tapi apinya berasal dari drum, ya, drum bekas aspal atau drum apa saja, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya, kita ada nyala api di atas kapal,
ya. Ini di bagian bawah, misalkan di bagian belakang di sini ada nyala di atas kapal. Jadi kalau melihat api menyala itu berarti di tengah laut kita melihat api menyala berarti itu adalah kapal minta pertolongan, ya. Kemudian yang ke-9 adalah cerawat payung atau roket atau cerawat tangan yang memancarkan cahaya merah. Nah, ini biasanya kalau ada melihat cahaya di atas, turunnya lama, itu ada cahaya merah, turun lama, itu namanya cerawat payung, ya. Atau juga ini adalah menggunakan cerawat tangan, ya. Yang ke-10 adalah isyarat asap yang mengeluarkan asap berwarna jingga atau orange atau menggunakan red hand flare. Jadi ini misalkan ini red hand flare, ya, yang dinyalakan kalau ini adalah smoke signal, ya, atau isyarat asap, ya. Jadi kalau melihat ada asap berwarna jingga atau orange, ya, itu berarti ada yang meminta pertolongan, ya. Selanjutnya yang ke-11 adalah menaik turunkan lengan-lengan yang terlentang ke samping secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Jadi ini tangan direntangkan, kemudian diturunkan 45 derajat, kemudian 90 derajat lagi, ini secara berulang-ulang naik turun, ya. Ini bersamaan naik turun. Nah, berarti kalau ada lihat orang yang menaik turunkan lengan-lengan yang terlentang, kemudian turun ke bawah 45 derajat, naik lagi terlentang, dan telapak tangannya dibuka ke depan, itu artinya meminta pertolongan. Kemudian yang ke-12 adalah isyarat alarm dari radio telegraf. Biasanya terdiri atas deretan 12 garis yang dipancarkan selama 1 menit. Nah, panjang setiap garis 4 detik dan interval antara 2 garis itu 1 detik, ya. Jadi menggunakan itu kalau menggunakan radio telegraf. Kemudian yang ke-13 adalah isyarat alarm radio telepon. Itu terdiri atas deretan 2 nada suara yang dipancarkan secara bergantian dengan frekuensi 2200 Hz dan 1300 Hz dengan selang pancaran 30 detik sampai dengan 1 menit. Nah, itu bagaimana kita mengisyaratkan dalam keadaan bahaya, ya. Mulai dari nomor 1 tadi, suatu ledakan senjata, sampai dengan menggunakan radio telepon, radio telegraf, ya, dan lain sebagainya. Nah, sebagai tambahan ini ada merupakan sijil darurat dan isyarat bahaya. Nah, misalkan dalam keadaan bahaya kebakaran itu isyarat bahaya untuk khususnya di kapal, ya, itu adalah biasanya bunyi lonceng kapal dan bunyi alarm terus-menerus untuk jangka waktu 10 detik. Jadi dibunyikan terus selama 10 detik alarm maupun lonceng yang ada di kapal. Itu berarti orang-orang kapal harus tahu kalau bunyi secara terus-menerus selama 10 detik itu berarti kapal dalam keadaan kebakaran. Nah, untuk meninggalkan kapal atau abandon ship itu 7 tiup pendek dan 1 tiup panjang, ya. Kalau untuk isyarat dalam keadaan bahaya orang jatuh di laut, itu harus yang melihat harus berteriak dan katakan orang jatuh ke laut. Jadi orang jatuh ke laut, orang jatuh ke laut, gitu. Ya, itu isyarat bahayanya. Kemudian pembatalan, kalau misalkan keadaan darurat sudah dapat ditangani, itu biasanya dari situasi kebakaran dan keadaan darurat itu 3 tiup pendek pada suling kapal dan 3 bunyi pendek pada alarm umum. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam pembelajaran kalian. Ingat, jaga selalu kesehatan diri kalian dan juga keluarga. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.